Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala afsahil lisan wa khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Baiklah, kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Ruli Wahyudi Ananda Ikhwan, yang kedua Anis Lailatul Maghfirah, yang ketiga Lia Martini, dengan materi yang berjudul Hadis Hadanah Hak Asuh Anak. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah bagian A, pengertian hadanah. Hadanah secara bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadanah dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak itu sendiri. Bagian B yaitu dasar hukum hadanah. Hadanah atau pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu juga ia harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dasar hukum ini disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naraw wa quduhan nas wal hijarah, yang sebagaimana artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang bagian C, syarat-syarat itu ialah: yang pertama berakal sehat, yang kedua dewasa, yang ketiga mampu mendidik, yang keempat amanah dan berbudi, yang kelima Islam, yang keenam ibunya tidak kawin lagi, yang ketujuh adalah merdeka. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kami Anis Lailatul Maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan memaparkan materi dari kelompok saya. Bagian D, yang berhak dalam hadonah. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hadonah. Apa itu hadonah? Yang berhak itu hakim atau madhun atau anak. Sebagai pengikut madhab Hanafi berpendapat bahwa hadonah itu merupakan hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Muhammad dan sebagai hak, dan pengikat madhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadonah itu adalah jika dimengertikan maksud ayat dalam ayat Al-Quran dan hadis, maka dapat dipahami bahwa hadonah itu di samping hak hadin, hadonah juga merupakan hak hadun atau anak. Dari itu hadonah berhak mendapatkan pahala dari anaknya, meskipun ia tidak meninggalkan dunia, jika ia berhasil mendidik anaknya menjadi orang yang takwa di kemudian hari.
Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan rekan saya. Masa hadhana. Dalam masalah masa atau waktu ini dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara jelas, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut, sehingga para ulama beristihad sendiri-sendiri dalam menerangkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut Imam Hanafi, masa hana anak laki-laki berakhir ketika anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum, mengatur pakaian dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perempuan berakhir apabila sudah balik atau telah datang haid pertama. Sedangkan pengikut pada generasi akhir menetapkan bahwa masa hadhana itu umur 19 tahun bagi anak laki-laki dan 11 tahun untuk seorang perempuan. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa hadhana itu berakhir setelah anak itu sudah mumayyid, yakni berumur 5 atau 6 tahun, dengan berasal kepada hadis Rasulullah SAW bersabda, anak ditetapkan antara bapak dan ibunya, sebagaimana anak yang belum mumayyid perempuan ditetapkan antara ibu dan bapaknya. Upah hadhana. Seorang ibu tidak berhak menerima upah hadhana dan menyusui selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu untuk selama masih dalam masa iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah semasa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruh. Quran surah Al-Baqarah ayat 223.